Jangan lupain bibir ya, bibir. I guess this is a healthy boba karena aku dapetnya dari tempat aku catering. Bobanya mana? Not bad. Anyway, hai semuanya, aku Aci dan hari ini aku pengen share tentang gimana aku bisa kelihatan glow up instantly dalam 1 minggu doang. Kalau kalian udah ngeliat thumbnailnya, udah kelihatan lah ya. Jadi beberapa minggu yang lalu tuh aku sibuk banget sampai aku tuh kayak neglecting my skin and myself. Dan aku ngerasa kayak oke, gue butuh untuk refresh semuanya. Tapi untuk refresh itu nggak bisa sebenarnya kalau yang benernya ya, nggak bisa kayak yang instan gitu kan. Tapi ada caranya untuk instantly glow up dalam 1 minggu atau bahkan 1 hari. Yang aku pengen share hari ini tuh gimana cara kita bisa glow up instantly dalam 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Karena beberapa hal yang dilakuin sama kita nanti itu ada beberapa yang nggak bisa dilakuin dalam 1 hari yang sama. Untuk mendukung tema hari ini, aku nggak pakai make up, aku cuma pakai lip tint aja. Dan aku kayak pengen santai aja ya sambil minum boba. Sumpah enak sebenarnya. Semoga wajah tanpa makeup aku tidak mengganggu kalian dan kalian bisa tetap ngerti maksud aku. Jadi kayak not glow up tiba-tiba gue jadi Kendall Jenner ya, tetap jadi diri kita sendiri tapi yang rada lebih bersih gitu. Aku bahkan nggak pakai cover sofa aku yang biasa aku pakai karena aku nggak pakai makeup. Aku takutnya kulit aku jadi kelihatan gelap karena ini biasanya aku pakai warna putih kan, dan itu kontras banget sama warna kulit aku. Aku nggak cocok sama warna putih. So because I'm not wearing a makeup, pakai warna aslinya aja ya. Oke, di sini aku udah catat beberapa poin biar nggak lupa apa aja yang pengen aku bahas. Yang pertama, pada saat kalian pengen glow up dalam 1 minggu, ada juga yang harus dibersihin dari dalam. Jadi minum air putih yang banyak. Aku untuk ngatasin hal yang kayak aku lupa minum dan akhirnya kayak tanpa sadar kita dehidrasi, aku selalu pakai botol minum segede gambreng yang udah sering banget aku pakai dari kemarin. Botol minum yang aku pakai ini isinya 2,5 liter. Kenapa 2,5 liter? Karena aku pakai water calculator. Dan di water calculator itu aku membutuhkan sekitar 2,2 sampai 2,3 liter per harinya. Nggak setiap hari aku pasti habis sih, karena emang nggak kebiasa minum sebanyak itu. Tapi at least ada patokannya dan aku jadi nggak kekurangan minum. At least jadi 1 hari aku satu setengah, nggak 1,5 sih, 1,8 kali ya, 1,8 sampai 2 liter dapet lah. Sumpah ini aku bener-bener kayak pakai kimono doang aja gitu sama bergo. Santai banget ya pokoknya kali ini videonya. Yang kedua, pada saat kalian cuci muka seminggu itu pakai gentle facial foam ya. Kalau aku milihnya yang nggak berbusa dan aku pakai Cetaphil yang untuk kulit, semua jenis kulit deh kalau nggak salah. Kenapa aku pakai yang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita pakai yang foamy dan banyak busanya, itu biasanya bakalan bikin kulit kita tuh kayak kering banget tanpa kita sadar gitu. Dan kulit aku jenisnya itu kombinasi cenderung kering, jadi biar aman aku nggak pakai yang aneh-aneh. Oke, jadi aku rasa bakalan oke kalau kalian juga pakai gentle facial foam buat kulit kalian selama kalian pengen glow up dalam 1 minggu ini. Kenapa? Karena kalian bakal ngelakuin eksfoliasi, maskeran, dan lain-lain yang mungkin bakalan ngebikin kulit kalian rada kaget dikit mungkin ya. Kita kan nggak tahu kan, kulit orang kan beda-beda kan. Yang ketiga, aku memilih untuk maskeran tiap hari. Tapi make sure masker yang kalian pakai itu bisa dipakai setiap hari. Kadang kalau aku lagi ngeliat kayak oke, gue butuh untuk lebih lembab, aku pakai masker yang lain. Tapi hari ini gue pengen lebih cerah, aku pakai masker yang lain lagi. Nah, untuk masker yang bisa dipakai setiap hari yang aku pengen rekomendasiin adalah 2 masker ini. Di sebelah sini ada masker dari Aileen Grace, dan sebelah sini ada masker dari Camille by Nat Shaft. Dan ini dua-duanya oke. Yang ini menurut aku wanginya susu banget, dan buat yang nggak suka wangi susu kayak aku, siap-siap kaget karena aku pas pertama kali pakai ini kayak enak banget gitu sih. Tapi kayak setelah beberapa lama terbiasa, dan ini emang enak banget setelah dipakai. Cuma pas ngebilas rada susah gitu karena dia lengket banget di kulit kita. Kalau yang ini dia modelnya gel gitu dalamnya, dan dia tuh enak banget dipakainya bisa tiap hari juga, kayak aloe vera gitu loh.
ngerti nggak sih kayak produk-produk aloe vera yang dijual di luar itu, tapi dia masker, jadi pakainya rada lebih tebel gitu. Terus habis itu setelah 20 menit dibilas. Ini enak banget kalau dipakai setiap hari. Aku bener-bener kayak kulit aku bener-bener jadi kayak ajaib gitu, tiba-tiba jadi glowing dalam 1 minggu. Kadang bahkan aku paginya pakai ini, malamnya pakai ini, atau kebalikan, paginya pakai ini, malamnya pakai ini. It's so nice dan aman sih. Selama beberapa bulan ini aku pakai dengan sistem seperti itu. Nah, kalau kalian lagi pengen kayak glow up dalam 1 minggu, bisa ganti-gantian, bisa pakai yang ini hari Senin, Selasa pakainya yang Ellen Grace gitu-gitu, atau ya kayak yang tadi dalam 1 hari pakai 2 masker. Kayak ada masker yang nggak apa-apa dipakai kayak gitu, tapi ada juga masker yang terlalu keras untuk dipakai barengan sama masker lain, jadi jangan ya. Nah, untuk masker yang Camel itu, dia tuh ada instant glow up efeknya gitu. Jadi setelah kita pakai yang warna putih ini, kulit kita bener-bener jadi glowing banget karena ada sisa-sisa maskernya kali ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak bener-bener kayak yang oke, gue mau pergi hari ini tapi gue malas pakai make up, ya udah maskeran pakai itu aja, bisa jadi kelihatan jauh lebih bersih aja gitu muka kalian. Oke, yang keempat ini untuk yang banyak bulunya ya, kayak aku banyak bulunya. Aku udah orang Arab, aku punya PCOS, bayangin dong ya, seru banget ngurusin bulu-bulu. Tangan, kaki, di muka, di punggung, semuanya ada ya. Tapi yang aku urusin di bagian-bagian yang penting aja menurut aku ya, kayak bulu di punggung ngapain diurusin gitu, kayak kelihatan banget juga enggak. But anyway, beberapa bagian yang penting ini bener-bener aku urusin sesuai dengan kebutuhannya. Kayak yang aku bilang tadi, muka aku ada bulunya juga ya sebenarnya, tapi aku laser, udah 10 tahun aku ngelaser. Sempat berhenti, numbuh lagi, tapi terus habis itu aku laser lagi, jadi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kayak kalaupun numbuh kayak baby hair yang kayak normal, manusia normal gitu. Tapi intinya di beberapa bagian tubuh aku semuanya beda-beda. Ada yang waxing, ada yang IPL, ada yang bleaching, dan ada yang laser. Yang pertama paling gampang buat kalian lakuin di rumah itu adalah waxing. Saran aku, kalian jangan shaving, karena kalau shaving itu dia tuh mematahkan bulu. Misalnya nih, bulu itu kan normalnya ujungnya itu kayak rada lebih tipis gitu, jadi bulunya tuh nggak kelihatan tebel banget gitu. Nah, tapi pada saat kalian shaving itu kan dipotong tuh, jadi bagian yang paling tipis di atas itu bakalan hilang dan tumbuhnya bakalan ukurannya sama semua gitu tebelnya. Nah, itu yang membuat akhirnya bulu di tubuh kita itu jadi kelihatannya kayak lebih tebel gitu tumbuhnya. Jadi aku nggak saranin shaving, dan aku lebih saranin waxing. Waxing sakit awal-awalnya, tapi lama-lama nggak berasa. Sumpah, aku bisa sambil ngajar sambil waxing. Terus aku kayak bilang ke murid aku, tau nggak sih dari tadi aku sambil waxing kaki. Terus kayak, kok nggak ada suaranya? Udah biasa, kayak udah kebal gitu. Jadi awal-awalnya doang bakalan sakit, tapi lama-lama karena bulu kita pun menipis, jadi nggak bakalan sakit-sakit amat. Saran aku waxing 1 bulan sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nunggu 2 bulan, bulunya tuh bakalan jauh lebih panjang dan jauh lebih tebel, dan bakalan lebih sakit lagi pas ditarik. Jadi 1 bulan sekali itu adalah jalan yang paling mantap. Nah, terus kayak bagian-bagian kayak di sini gitu, kayak aku ada bulu-bulu tipis-tipis gitu, itu aku pakai IPL. IPL-nya aku beli import sih, tapi kayak sekarang tuh udah banyak yang jualin kayak gini, cuma brandnya beda mungkin, jadi aku nggak tahu efeknya sama apa enggak. Tapi kalau misalnya kalian nggak masalah beli pakai kartu kredit dan import, aku menyarankan brand ini, Kenzie. Brand Kenzie ini tuh udah banyak banget yang review di luar, dan harganya juga yang nggak mahal-mahal banget dibandingin sama kalau kalian IPL ke banyak orang yang salah dan ngiranya itu laser, padahal itu sebenarnya IPL. Itu bakalan jauh lebih mahal daripada kalau kalian beli ini. Dan ini bisa dipakai at least beberapa tahun ini. Aku beli tahun 2018 apa 2019 aku lupa, dan sampai sekarang masih aman banget alhamdulillah. Jadi IPL itu beda ya sama laser. IPL itu namanya aja intense pulse lightning kalau nggak salah, apa lighting ya, lighting lah. Kalau lightning petir, mantep kali itu, bukan bulunya doang yang hilang, orangnya juga hilang. Jadi kalau misalnya IPL itu dia tuh ada lampu panas yang nargetin ke pigmen di kulit kita yang warnanya gelap. Jadi kalau misalnya kalian tuh kulitnya putih terus habis itu bulunya warna hitam, itu bakalan gampang banget ngilanginnya. Tapi kalau misalnya kalian tuh kayak bulunya rada pirang atau putih atau abu-abu atau merah atau pernah di bleaching, pakai itu nggak bakalan bisa target akarnya karena dia itu nargetinnya ke warna. Tapi misalnya kulit kalian gelap dan bulu kalian juga gelap, itu bakalan lebih sakit daripada orang yang kulitnya putih, karena dia kan nargetinnya warna. Jadi pada saat kulit kita gelap, ya bakalan lebih sakit. Jadi kayak misalnya nih, aku pakai di tangan aku tuh lebih putih daripada kaki aku. Jadi akhirnya tangan aku itu kalau pakai IPL itu nggak gitu sakit, tapi kalau misalnya di kaki tuh rasanya lebih berasa banget gitu, kayak nyelkit-nyelkitnya. Tapi nggak sakit-sakit banget sih, cuma kayak cerut-cerut gitu doang. Terus yang selanjutnya yang gampang juga adalah bleaching. Bleaching ini aku
aku khusus di tangan doang sih, karena tangan yang kayak arms ya semuanya ini tuh aku pakai bleaching, karena kalau ke IPL aku tahu aku nggak bakalan sabar karena itu prosesnya lama, nggak cepat, dan aku nggak suka kayak proses IPL tuh harus di shave dulu gitu loh. Kalau misalnya di shave di tetet gitu kan, nanti lama-lama bulunya jadi nggak numbuh lagi gitu. Nah tapi kalau misalnya di tangan kan kayak tebel kan, bulu aku tuh banyak. Aku bakal tunjukin di sini before afternya aku bleaching ya. Jadi kalau misalnya bleaching itu pada saat bulu kita banyak tuh kayak kulit kita bakalan kelihatan jauh lebih gelap, tapi pada saat kita bleaching bulunya kan jadi kayak pirang gitu kan, akhirnya otomatis kulit kita juga kelihatan lebih terang daripada yang ketutupan sama bulu tadinya. Bleaching yang aku pakai itu mereknya Jolen. Aku masih punyanya yang kemasan lama. Kalau nggak salah di luar sekarang kemasannya udah lebih baru daripada ini. Jadi kalian bisa coba cek di Shopee, ada yang ngejual kok. Waktu dia sempat ganti kemasan dan lain-lain, kayaknya dia sempat dijual dengan harga yang mahal banget sampai aku tuh ngeborong di supermarket gitu ya emang jual. Terus habis itu aku stok sampai sekarang masih ada. Nah jadi kalau misalnya ini habis aku bakalan beli lagi dan kemasannya udah rada lebih baru. Merek Jolen itu emang bleaching badan, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kena ke kulit. Dan bleaching ini nggak aku lakuin di tangan doang, tapi di alis juga ya. Aku bakal masukin before after alis aku di sini. Jadi alis aku itu tuh tebel dan hitam banget ya. Dan aku ngerasa kalau misalnya aku alisnya hitam banget tuh aku kayak orang India, padahal sebenarnya kan aku orang Arab gitu kan. Rada krisis identitas. Jadi aku selalu coklatin alis aku. Kadang sih enggak juga ya, karena alhamdulillahnya suami aku tercinta, dia menyukai alis yang tebal, dan karena dia emang suka sama Dua Lipa gitu kan, jadi kan mirip nggak? Enggak ya, ya udah biarin aja. Nah jadi instead of ngerapiin alis yang kayak bagian atas-atasnya gitu, aku lebih suka di bleaching aja, karena setelah di bleaching otomatis gak bakalan kelihatan lagi yang tipis-tipis di atas atau di bawahnya kayak gitu. Kadang aku juga suka rapiin setelah aku nikah, karena aku udah diajarin gitu sama MUA aku untuk ngerapiin alis aku bentuknya yang bagus kayak gimana. Kalau misalnya sebelum itu aku bener-bener kayak ya udah ngikutin bentuk alis aku yang seperti biasa aja. Tapi sekarang juga sebenarnya aku nggak diapa-apain sih. Paling aku tuh sini alisnya rada nyambung, kadang-kadang suka aku cabut, tapi ya udah lah ya. Nah kalau misalnya alisnya udah di bleaching, biasanya muka kita auto lebih cerah. Cuma ini cuma bisa dilakuin sama orang yang alisnya tebel. Kalau alis kalian tipis, malah biasanya kan ditambahin tuh alisnya, ya nggak? Kalau aku malah dikurangin. Ya, manusia emang gak ada puasnya. Yang terakhir, yang paling oke sebenarnya, tapi mahal banget dan gak usah lah kalau bukan buat hal yang penting-penting banget, itu adalah laser. Laser ini beda ya sama IPL. Dia nargetinnya bukan pigment yang ada di kulit kita, tapi bener-bener akarnya, dan dia cepet banget walaupun harganya emang jauh lebih mahal, tapi efeknya juga kelihatan banget gitu. Jadi untuk bagian sini dan bagian sini aku selalu di laser udah bertahun-tahun, dan jadi kayak udah hilang lah ya jatuhnya, tapi masih maintaining kayak 3 bulan sekali, karena emang prosesnya kayak gitu. Laser tuh ya emang untuk selamanya, jadi makanya kalau misalnya kalian cuma mau sekali 2 kali, punya duitnya cuma buat sekali sama 2 kali, nggak usah. Mendingan tunggu, tabung sampai bisa at least bayar 10 kali, beli yang paket, jadinya harganya lebih murah. Terus habis itu kalian laser deh tuh. Biasanya pas awal-awal 3 bulan pertama itu ya 4 minggu sekali, tapi setelah itu bisa 2 bulan sekali. Habis itu kalau misalnya udah lebih berkurang terus bakalan cuma 3 bulan sekali. Ada yang bahkan katanya 1 tahun baru balik lagi untuk maintaining, karena emang nggak nunggu sama sekali bulunya. Jadi setiap orang bakalan beda-beda, tapi aku saranin banget kalau kalian ada budgetnya, mendingan laser sekalian, karena kalau dihitung-hitung sebenarnya bakalan jauh lebih murah daripada semuanya yang dilakuin tadi sebelum ini. Tapi untuk bayar di awalnya itu yang berat. Oh ya, aku laser di The Hair. Aku masukin brandnya mungkin di sini ya. Di situ aku rekomendasi banget karena aku udah pernah laser di tempat lain dan sakit banget. Terus habis itu kayak lama banget hasilnya. Aku 1-2 tahun lebih di tempat itu nggak ngaruh. Dan pas aku kesini aku kayak kenapa nggak dari dulu? Ya Allah, nggak ada rasa sakitnya sama sekali, kecuali yang pertama kali banget itu sakit ya jujur, tapi yang setelah itu nggak ada rasa sakitnya sama sekali, dan hasilnya bener-bener mulus. Oke, mulus. Oke, kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu untuk rambut. Walaupun aku pakai kerudung ya, aku rambutnya dirawat kok ya. Jadi biasanya sebelum aku keramas, aku bakalan pakai coconut oil sama black seed oil. Aku campur sekitar 1 sendok, 1 sendok sih, 3/4 sendok sama 3/4 sendok gitu, untuk aku olesin di semua kulit kepala dan di rambut aku, supaya
rambut aku jauh lebih baik kondisinya. Plus kalau misalnya ada ketombe, ada luka, kayak ada gatal-gatal gitu, biasanya itu bisa pada hilang dari kalau kena coconut oil sama black seed oil. Black seed oil tuh sering juga dikenal sebagai habatus sauda ya, minyak ajaib. Setelah itu keramasnya nggak bisa 1 kali doang ya, harus at least 2 kali, terus pakai conditioner atau hair mask. Kenapa? Karena kalau nggak ntar minyaknya kurang bersih. Setelah itu rambut kalian bakalan jauh lebih sehat dan jauh lebih lembut gitu. Coba aja beberapa bulan gitu, bakalan kelihatan banget kok hasilnya. Terus yang selanjutnya nail care. Oke, ini hal yang kayak banyak banget orang tuh kayak nggak nyadar kalau ini penting, tapi jari-jari kalian menunjukkan banyak hal tentang diri kalian ya. Kalau kalian jari-jarinya nggak rapi, nggak bersih, bye-bye. Cara instannya sebenarnya kalian bisa pakai gel nail atau kutek kayak gitu, tapi karena aku muslim, aku nggak bisa pakai itu kecuali aku lagi dapet. Aku bener-bener selalu ngerawat kuku aku. Aku tuh kukunya termasuk bantet-bantet, tapi aku urus sampai akhirnya terlihat lebih baik lah ya. Alat yang kalian butuhin sebenarnya cuma kikir kuku untuk ngebentuknya, oke? Untuk ngebentuknya setiap habis potong kuku, gini ya, pinggir-pinggirnya sebenarnya harusnya satu arah, tapi aku terlalu mager. Jadi kalau udah kayak gini, kukunya tuh aku bentuk jadi lebih ngerucut gitu. Nanti akan memberikan ilusi kalau kita tuh lentik. Apalagi kalau misalnya lagi rada panjangan, ini habis aku potong. Nah ini tuh kalau misalnya udah nunggu-nunggu dikit gitu, dia bakalan balik ke bentuk kuku aku yang seharusnya, yang rada jeber-jeber. Tapi karena aku rajin kayak giniin, dikikir-kikir kayak beberapa hari sekali, tiap dia udah rada nunggu dikit pun, jadinya nggak kelihatan bentuk kuku aku yang aslinya. Jadi sebenarnya mau bentuk kuku kalian seperti apapun, kalau dirawat bakalan terlihat bagus, walaupun nggak yang jadi kayak oh super lentik seperti Barbie gitu, tapi at least bakalan kayak kelihatan terawat lah. Terus kalau misalnya kalian punya kutikula tuh ini ya, kulit-kulit yang di pinggir-pinggir ini, kalau misalnya ada yang nggak tahu itu yang kering-kering, kalian bisa beli alat yang kayak gini. Ini alatnya bisa buat, coba bisa fokus nggak guys? Ini alatnya bisa buat mendorong kutikula sama memotong kutikula dengan effortless. Jadi dia bentuk ujungnya tuh kayak gini, dia bentuknya kayak gini, dan dia tuh bener-bener dipakai cuma set digituin aja ke kulit-kulit yang kering itu, dan nggak ada rasanya, sumpah. Kayak nih misalnya di sini ya, aku pakai di sini, kayak nggak fokus ya, tapi intinya cuma diginiin aja, itu kulit-kulit yang kering bakalan copot semuanya. Nah kalau kuku kalian tebel dan sehat dan nggak gampang patah, it's a blessing. Tapi kalau aku kukunya gampang patah dan gampang kering gitu, jadi baru beberapa minggu ini aku mulai pakai vitamin kuku. Aku beli ini di Shopee, murah kok, 15.000. Apa ya namanya, tone nail lacquer ya, oh Prancis apa dia, nggak tahu lah gue. Ya pokoknya vitamin kuku ini, dan kuku aku langsung kayak lembab-lembab gitu, kayak kulit-kulit yang biasanya kayak bikin putih-putih gitu loh, tau gak sih? Itu tuh udah nggak ada lagi, padahal aku cuma pakai baru seminggu 2 mingguan gitu. Nah poin selanjutnya ini penting juga, yaitu luluran. Ini kan kita cuma mau kayak glow up dalam 1 minggu gitu kan, berarti dalam 1 minggu itu kalian bisa luluran 2 kali. Ingat ya, kalau habis luluran itu pakai lotion atau pakai apapun yang bisa ngelembabin kulit kalian bakalan jauh lebih baik, dan jangan kena matahari dulu, karena biasanya kulit kita jauh lebih sensitif. Banyak orang yang ngerasa luluran tuh nggak ngaruh, padahal sebenarnya ngaruh banget, asalkan kitanya rajin dan nggak terlalu sering kena matahari. Karena kayak misalnya nih, aku punya bekas luka gitu ya di kaki, itu aku lulurin kayak seminggu sekali aja dan pakein lotion terus, itu bakalan hilangnya jauh lebih cepat daripada aku diemin berbulan-bulan. Nah langsung ke poin selanjutnya, moisture your skin, every part of your skin, oke? Yang paling basic, muka kita harus dipakein sesuatu yang melembabkan. Kalau kalian lihat beberapa video aku sebelum ini, kalian bakalan nyadar makeup aku tuh rada nggak nyerap ke kulit aku. Kenapa? Karena kulit aku terlalu kering, lagi nggak gitu rajin lah, karena saking aku sibuk banget. Jadi kayak kalau misalnya kita rajin eksfoliasi kulit, terus habis itu moisturizernya pakainya rajin, dan kayak serum yang benar, itu bakalan kayak pakai make up aja tuh nyerap jadi kayak jadi satu gitu sama kulitnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian kulitnya lagi nggak bagus, itu tuh bakalan kayak ngambang gitu loh make upnya.
dan itu nggak bagus. Yang paling basic itu kalau kalian ingin meningkatkan kelembapan kulit kalian, tambahin toner di dalam skincare kalian. Kalau emang kalian belum pakai toner ya, toner itu sebenarnya guna terpentingnya adalah melembabkan kulit kita dibandingin sama manfaat-manfaatnya yang lain. Dia bakalan nambahin kelembapan kulit kita. Kecuali kalau misalnya kalian pakai toner eksfoliasi kayak yang ada kandungan AHA, BHA, PHA itu berarti nggak boleh dipakai setiap hari. Tapi kalau toner standar gitu boleh dipakai setiap hari. Aku baru nyobain toner ini toner murah banget. Aku cobain karena murah banget. Aku ngerasa kayak toner tuh adalah sesuatu yang harusnya nggak boleh diirit-irit gitu loh. Biasanya aku pakai Claire's yang supple preparation apa ya, itu kan 380.000 cuma 180 ml ya. Rada mau nangis pas beli, lagi bokeh ya aku. Terus habis itu aku nyobain Hato Mugi toner. Ini cuma botol yang dikasih sama mereka, botol gratisan gitu. Karena botol aslinya itu 500 ml dan harganya cuma 90 ribuan. Murah banget kan. Jadi kalau misalnya kulitnya udah ngerasa kering atau apa, tinggal disemprot-semprot aja kayak gitu. Jadi kayak dia bisa sekalian jadi mist gitu loh. Terus pakai serum yang cocok buat kulit kalian juga, itu bakalan ningkatin kecepatan proses regenerasi kulit kalian. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu itu kalian pengen cepetan glow up, pakailah at least serum yang ada kandungan niacinamide ya, karena itu mencerahkan dan itu bahan aktif ya. Dan yang selanjutnya lotion for your body. Tadi kan udah luluran ya, habis itu pakai lotion dong. Kalau misalnya kalian gak suka pakai lotion karena kalian ngerasa lengket, aku punya solusinya. Karena aku juga nggak suka pakai lotion di tengah hari yang kayak panas gitu, lengket nggak sih? Sebenarnya solusi ini cuma bisa diambil sama yang mau rada effort ngeluarin duit rada lebih banyak, karena jujur ini mahal ya, aku mah nggak bohong. Aku pakai body conditioner dari Lush. Ini aku pakai yang wanginya Chris Tingle. Ini udah lama dan aku jarang pakai karena sekarang aku rada lebih rajin pakai lotion ya. Nah, kalau kalian pakai body conditioner itu, jadi jatuhnya abis sabunan kalian pakai itu, kayak abis sampoan terus pakai conditioner kan buat rambut kalian. Nah, tapi ini badan kalian dipakein conditioner juga. Cuma karena Lush belum ada di Indonesia, jadi rada susah dan harus beli kayak yang just tip gitu. Atau kalau kalian lagi keluar negeri aja bisa belinya. Nah, tapi misalnya kalian ngerasa, waduh, mahal gila, ini tuh kalau nggak salah aku beli 500 ribu apa 600 ribu gitu. Lagi liburan soalnya banyak duit kalau lagi liburan ya gue. Nah, kalian kalau misalnya nggak mau beli itu, kalian bisa pakai lotion sebelum tidur aja. Jadi pada saat kalian mau tidur, kalian pakai deh tuh lotionnya. Kalau lagi tidur kan biasanya kayak ya udahlah gitu kan. Kalaupun gerah juga nggak bakalan berasa-berasa banget karena ya lagi tidur gitu. Nah, tapi baru-baru ini aku nyobain lotion baru, ini kayaknya body serum deh. Tapi kayak enak banget, nggak lengket sama sekali, and I love this. Kayak ini beberapa kali udah viral gitu deh. Dua hal ini ya. Yang pertama ada Vaseline Glutathione Flawless Bright, ini yang ada kandungan retinolnya. Terus habis itu ada Vaseline Glutathione niacinamide ya. Jadi dia itu kandungannya ada Glutaglow sama hyaluron kayak ini hyaluronic acid ya, asid ya. Ya nggak sih? Belum aku baca-bacain sih, tapi ya sodium hyaluronate deng. Sama nggak sih? Beda kali ya. Pokoknya dua ini itu tuh aku belum pakai nih, aku coba tunjukin ya. Dia tuh teksturnya nggak kayak lotion yang biasanya gitu loh. Dia kayak gel. Kayak kalau misalnya kalian pakai sunscreennya Azarin itu sama. Tuh jadi kayak air, sumpah. Lihat dong. Jadi kayak air kan? Nggak ada lengket-lengketnya sama sekali. So nice. Wanginya enak banget lagi. Nah, kalau kalian nggak suka pakai lotion yang lengket-lengket, aku rasa ini adalah solusinya ya. Dua ini. Yang retinol nggak bakalan aku pakai tiap hari karena retinol ya dia. Tapi yang pink bakalan aku pakai tiap hari sebelum tidur at least ya. Ini aku baru beli beberapa hari yang lalu by the way, dan ini enak banget. Kayak berasa banget gitu loh nyerapnya, mangi. Nah, terus yang selanjutnya jangan lupain bibir ya, bibir. Untuk bibir ini, kalau misalnya malam-malam kalian bisa pakai lip sleeping masknya Laneige, atau aku biasanya pakai itu kalau jarang sih sekarang karena aku irit-irit ya karena mahal. Tapi kayak kalau misalnya lagi pengen lebih lembab, aku pakai itu. Tapi aku tuh ada masalah sama bibir aku. Bibir aku itu ada apa ya nama penyakitnya, aku sampai lupa deh jadinya. Pokoknya dia kayak sering banget iritasi dan nggak bisa sembarangan pakai lip balm, nggak bisa sembarangan pakai lipstick juga. Lipstick masih mending deh. Kalau lip balm itu aku rada lebih sensitif, tapi kalau nggak pakai lip balm lebih parah lagi kondisi bibir aku. Jadi aku selalu pakai ini dari Vaseline juga. Buset, gue kayak disponsor Vaseline yang nonton cuma 20 padahal YouTube-nya ya. Aku pakai Vaseline yang ini.
Aku udah nyobain beberapa jenis. Kalau yang warnanya merah itu yang rosy itu, dia kayak ada pewarnanya. Jadi bibir aku langsung iritasi. Tapi kalau yang ini, terus habis itu yang coklat sama yang mana ya? Aku lagi pakai lipstick. Tidak boleh. Aku tempelin gini aja langsung nempel di sini deh ininya. Bibir aku. Tadi lagi ngomong apa ya gue? Oh, Vaseline yang hijau ini, yang biru atau yang coklat aku aman. Untuk yang bibirnya sensitif mungkin harus pakai yang kayak gitu, tapi kalau misalnya yang warna merah itu rada, mungkin karena ada pewarna merahnya itu kali ya, jadinya dia rada bikin iritasi. Tapi I think this is the best lip balm ever karena dia nggak kayak lengket gitu kayak lip balm yang lain. Ini rada lebih oily gitu teksturnya, jadi rada apa ya, lebih nyerep gitu dan enak gitu loh dipakainya. By the way, kalau nggak salah Emina Lip Care itu ngeluarin dupe-nya si Laneige itu deh. Coba deh kalian cek kalau misalnya itu emang sama dan enak juga. I think it's gonna be a good solution for that. Karena kan Laneige itu bagus, tapi problemnya di kita itu mahal ya gitu. Yang terakhir ekstra nih ya. Jadi aku itu sering banget ngerawat bulu mata aku kayak di lash apa sih namanya, lash lift, tapi dia pakai serum gitu, lash filler ya. Tapi lash filler itu bukan ditambahin apa-apa, bulu mata kita cuma di lash lift tapi pakai serum yang ekstra gitu. Jadi bulu mata aku lebih kuat untuk lebih panjang daripada yang seharusnya. Nah, tapi karena beberapa waktu yang lalu bulu mata aku yang sebelah sini tuh kayak numbuhnya ke sebelah sana gitu, jadi aku kayak oke deh gue biarin dulu aja, nggak mau lash lift dulu, aku biarin biar numbuhnya ke bentuk yang aslinya dulu aja. Nah, selama aku nunggu dia panjang, aku pakai serum bulu mata dari Holika. Nah, serum bulu mata ini dia tuh bentuknya, aku hari ini nggak pakai maskara juga woi, jadi bisa pakai ini. Dia bening gitu, nggak berat sama sekali dan nggak oily gitu, gampang banget tinggal kayak gini, nggak perlu kayak tetes-tetes. Aku pernah beli yang modelnya tetes-tetes gitu, terus ada kayak ujungnya kayak ada sponge something gitu yang kayak bisa dipakein di bagian-bagian yang kulitnya gitu, bukan di bagian bulu matanya doang, jadi adil. Nah, ini beneran ngaruh, aku ngerasa bulu mata aku jauh lebih panjang setelah aku pakai ini plus aku lash lift sih. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak lash lift kayak sekarang ini, aku pakai ini pun bulu mata aku tetap panjang. Jadi bulu mata aku nggak cepet capek dan mematahkan diri kali ya. Bulu mata itu kan tumbuh terus kan, jangan kira kalian kalau bulu mata kalian itu nggak numbuh. Please tolong ya, cari tahu dulu itu. Nah, untuk eksfoliasi ada beberapa hal yang pengen aku share. Jadi kalau misalnya eksfoliasi standar yang bagus itu kan sebenarnya kayak pakai toner AHA atau pakai apalagi ya, pokoknya yang ada kandungan AHA-nya gitulah. Jadi kayak bukan yang physically eksfoliasi kayak pakai lulur gitu kan. Nah, tapi karena kita mau instant glow dalam 1 minggu, mau nggak mau kita harus pakai sesuatu yang rada lebih instan. Balik ke brand Kenzie yang tadi, mereka itu ngeluarin kayak, aku nggak tahu ya, mungkin udah ada yang baru kali, ada yang aku beli udah rada lama. Mereka itu ngeluarin microdermabrasion. Jadi alat ini kayak tadi aku buat thumbnail juga pakai ini dulu biar ada lebih glowing gitu kan langsung. Jadi aku pakai ini nih, ujung yang lancip ini tuh buat nyedot komedo di bagian hidung sama di bagian sini nih kalau aku. Terus dia tuh ini ada macam-macam. Yang satu lagi tuh yang microdermabrasion ya, dia ada kandungan kristalnya di sininya. Nah, itu tuh kayak kasar gitu kan, itu bakalan bagus buat eksfoliasi sini sama sini, terutama jidat. Aku kalau misalnya kulitnya udah kering, nggak keurus segala macemnya itu, terus habis itu pakai ini auto glowing. Kayak ngerti nggak sih, kayak ada kulit nih kering banget, terus habis itu kayak diamplas gitu, yang kerak-keraknya tuh pada hilang semua. Itu kayak kalau aku habis pakai ini. Terus kayak komedo itu bener-bener langsung copot semuanya pakai ini. Harganya rada lebih mahal daripada yang buat IPL-nya, seingat aku ya. Dia rada lebih mahal. Apa lebih murah ya? Lihat aja lah di websitenya ya. Walaupun dia susah dibelinya, ini oke banget. Kalau nggak salah di Shopee dan lain-lainnya tuh udah banyak yang jual model-model sedot komedo kayak gini. Tapi aku nggak yakin itu aman atau enggak, aku nggak tahu dan itu efektif atau enggak. Kalau ini aku udah yakin banget. Udah, ya Allah, geli kalau misalnya aku tunjukin tadi aku habis nyedot komedonya keluar sebanyak apa di sini ya. Nah, microdermabrasion dari Kenzie ini nggak aku pakai setiap hari, aku pakainya kayak paling sering 1 minggu sekali. Tapi itu pun sekarang udah jarang, aku lebih fokus pakai toner AHA-BHA yang dari Skintific itu. Tapi kan itu kan efeknya lama ya, setelah udah lama make baru deh tuh efeknya kayak komedo kita lebih bersih. Nah, kalau yang ini dia tuh lebih instan, kayak abis kita pakai itu ya langsung beningan banget kulit kita gitu.
Kayaknya udah deh itu aja. Kalau kalian udah ngelakuin ini semua, kalian bakalan auto glowing. Tapi inget ya, jangan dilakuin semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kayak misalnya kalian hari ini mau luluran ya, jangan terus habis itu kalian bleaching yang ada luka semuanya. Kalian harus pecahin itu. Jadi kayak misalnya hari ini luluran, besok gue jajan, besok 2 hari kemudian lah, 2 hari kemudian bleaching, atau 2 hari kemudian waxing gitu. Jadi dibagi gitu harinya, jangan satu hari semuanya dilakuin yang ada rontok ya kulitnya, jangan aneh-aneh. Oh iya, jangan lupa pakai sunscreen ya, tangan kalian pun pakein sunscreen ya. Kalau misalnya mau glowing harus pakai sunscreen. Pilih sunscreen yang paling cocok buat kalian, yang paling cocok buat dompet kalian juga, dan kalian bisa makainya nggak boros, karena sunscreen itu harus sering banget dipakai. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa aduh harus irit-irit nih karena mahal, jangan dibeli lagi. Iya bagus, tapi kalian nggak bisa pakai dengan secukupnya, jadi kayak diirit-irit sampai akhirnya efeknya ya nggak muncul gitu. Lebih baik beli yang murah tapi bagus, kayak misalnya aku rekomendasi Nivea, tapi Nivea itu perih di mata ya kalau misalnya kalian makainya sampai ke mata, karena kan kulit mata kan juga harus pakai sunscreen kan. Nivea aku biasanya pakai buat tangan sih, itu oke. Terus selain itu aku Azarin sama Karasan yang aku kasih rekomendasi banget. Aku pakai aku baru-baru ini pakai Azarin yang orange ini. Yang orange ini ada kandungan vitamin C-nya dan dia 50 SPF. Harganya sama yang hijau, tapi dia kemasannya beda 5 mili kalau nggak salah. 5 mili doang kok. Jadi ini kayak sunscreen plus serum. Kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang kayak sekalian gitu, pakai ini deh. Kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Semoga video ini ngebantu kalian untuk jadi glow up. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!